Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Cirebon sebelum keislaman datang. Cirebon dikenal sebagai wilayah di Jawa Barat yang di dalamnya terdiri Kesultanan Islam pertama. Dari Cirebon, Islam kemudian disebarkan secara terstruktur ke wilayah-wilayah Jawa Barat lainnya, sehingga di kemudian hari penduduk Jawa Barat beralih memeluk agama Islam. Sejarah Cirebon pra-Islam atau sebelum Islam dapat ditarik dari abad ketiga sampai keempat Masehi. Cirebon menurut naskah negara Kertabumi pada masa ini merupakan bagian kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Kala itu di Cirebon telah berdiri Kerajaan Indraprasta di wilayah Sumber. Kerajaan tertua di Cirebon ini didirikan oleh Resi Sentanu, seorang resi Hindu pelarian India. Pada tahap selanjutnya, selepas runtuhnya Kerajaan Indraprasta karena diserang Kerajaan Medang atau Mataram kuno, di wilayah Cirebon telah berdiri kerajaan lainnya, di antaranya Kerajaan Singapura atau Mertasinga Gunung Jati, Kerajaan Surantaka di Kapetakan, Kerajaan Japura di Astana Japura. Ketiganya merupakan kerajaan bawahan Galuh dan Pajajaran. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dapat dikelompokkan atas dua daerah, yaitu daerah pesisir yang disebut nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Duku Pesambangan dan Cirebon Girang adalah Lemah Wungkuk. Dari Cirebon Larang atau Duku Pesambangan inilah perdagangan melalui jalur laut berlangsung dan menjadi jalur masuknya Islam di Cirebon. Cirebon Larang mempunyai pelabuhan yang sudah ramai dan mempunyai mercusuar untuk memberi petunjuk tanda berlabuh kepada perahu-perahu layar yang singgah di pelabuhan yang disebut Muara Jati. Kebanyakan pedagang ini adalah pedagang Islam yang singgah dan menetap di Cirebon. Pedagang-pedagang yang menetap membangun daerah komunitas Islam di sekitar pelabuhan Muara Jati. Pada tahun 1389 Masehi, di pantai Pulau Jawa yang sekarang disebut Cirebon ada 3 daerah otonom bawahan Kerajaan Pajajaran yang diketuai oleh Mangkubumi, yaitu Singapura, Pasambangan, dan Japura. Setiap daerah memiliki pimpinan sendiri. Di Singapura atau Mertasinga dikepalai oleh Mangkubumi Singapura. Pasambangan atau Surantaka dikepalai Ki Ageng Jumajan Jati, dan Japura dikepalai oleh Ki Ageng Japura. Dari ketiga daerah otonom ini, salah satunya adalah Duku Pasambangan yang dalam perkembangannya berubah menjadi Cirebon. Cirebon pra-Islam pada awalnya adalah sebuah daerah yang bernama Tegal Alang-Alang yang kemudian disebut Lemah Wungkuk, dan setelah dibangun oleh Pangeran Walangsungsang diubah namanya menjadi Caruban. Nama Caruban sendiri terbentuk karena di wilayah Cirebon dihuni oleh beragam masyarakat. Sebutan lain Cirebon adalah Caruban Larang. Pada perkembangannya Caruban berubah menjadi Cirebon karena kebiasaan masyarakatnya sebagai nelayan yang membuat terasi udang dan petis, masakan berbahan dasar air rebusan udang atau Cairebon. Menurut kitab Purwa Caruban Nagari, Cirebon dulunya bernama Duku Caruban. Duku Caruban adalah duku yang dibangun oleh putra Pajajaran, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana.
yang dibantu oleh adiknya Nyai Larasantang dan istrinya Nyai Indang Gelis. Pangeran Cakrabuana membuka perdukuhan atas perintah gurunya Syekh Nurjati atau Syekh Abdul Kahfi. Pada tahun 1445 Masehi, Pangeran Cakrabuana membuka lahan di daerah Tegal Alang-Alang. Perdukuhan yang dibuka oleh Pangeran Walangsungsang dikenal dengan nama Lemah Wungkuk. Perdukuhan ini sebenarnya telah dihuni oleh seorang nelayan bernama Ki Gedeng Alang-Alang atau Ki Gedeng Danusela yang kemudian menjadi Kuwu Cirebon pertama. Lama-kelamaan duku ini berkembang dan ramai dikunjungi para pedagang dan berubah menjadi nama Caruban. Syekh Nurjati juga memberi julukan pada Pangeran Cakrabuana dengan nama Ki Samadullah. Ki Samadullah ini kemudian menggantikan Kuwu Cirebon pertama Ki Gedeng Alang-Alang sebagai Kuwu Cirebon kedua dan membangun keraton Pakungwati dengan gelar Sri Mangana. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamia adalah mulai 3 tahapan sebagai berikut. Awal abad Masehi sampai dengan 9 Masehi. Fase awal-awal kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lain-lain. Antara abad 9 sampai 11 Masehi, adanya kontak dari para pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya, sekitar abad 11 sampai 12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara baik di pesisir maupun di pedalaman dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Abad 13 sampai 16 Masehi mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dan bidang perdagangan terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahapan yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan mempengaruhi masyarakat Nusantara, termasuk di Cirebon di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara abad 4 sampai 5 Masehi. Dilanjutkan Kerajaan Galuh, pengaruh Hindu sangat melekat pada kehidupan masyarakatnya. Pada tahun 1475 sampai 1482 Masehi, kedudukan wilayah Cirebon berada di bawah kekuasaan Prabu Anggalarang. Prabu Anggalarang adalah ayah dari Prabu Siliwangi yang kemudian menjadi Raja Pajajaran. Ketika Prabu Siliwangi berkuasa, daerah Cirebon mulai ramai didatangi para pedagang dari luar Nusantara. Sekitar abad ke-15 Masehi, pelabuhan Cirebon sudah banyak didatangi pedagang Muslim, seperti yang dikatakan Tom Peirce pada Kerajaan Sunda, bahwa Kerajaan Sunda Pajajaran melarang pedagang Muslim terlalu banyak masuk. Pembatasan terhadap pedagang Muslim di Cirebon tidak terlalu berjalan lancar, karena pada tahun 1531 sudah banyak orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Cirebon. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban Nagari, dan Negara Kertabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati.
seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari Kota Tradisional di Kota Kolonial dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi, sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Kubu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang Islam yang menetap di Cirebon hingga akhirnya berbaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pesambangan dan Lemah Wungkuk di bawah kedaulatan Kerajaan Cirebon. Wallahu a'lam bishawab.